Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun karena saya berdiri di sini ataupun selagi waktu kesempatan. Hari ini saya seperti biasa kita akan membahas tentang, karena memang bulan Ramadan itu temanya tentang bulan Ramadan, tentang bulan puasa. Pertanyaannya adalah kenapa kita berpuasa? Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya beri waktu untuk menjawab dalam hati 5 detik. Kenapa di bulan Ramadan kita dianjurkan, diwajibkan untuk berpuasa? Berpuasa ini adalah salah satu bentuk daripada cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Coba mungkin ada beda dari ustaz yang lain mengenai bulan puasa. Kenapa kita berpuasa? Karena ini adalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Kenapa puasa itu bentuk cinta Allah kepada hambanya? Pertama, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Karena Bani Adam, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, sesempurna-sempurnanya ciptaan Allah. Dari segala ciptaan Allah, manusia yang paling sempurna. Kenapa manusia itu paling sempurna, paling baik? Karena hanya manusialah yang Allah berikan akal yang sempurna. Bu, ya tolong ya agak ngobrol dikit ya, ini penting Bu ya. Oh iya, baik. Mohon maaf ya. Jadi pertama, bentuk cinta Allah kepada hambanya, manusia itu Allah ciptakan sesempurna-sempurna ciptaan. Kenapa Allah sempurna menciptakan manusia? Karena kelebihan akal dibanding makhluk yang lain, apalagi hewan. Hewan punya akal tapi tidak sempurna, tidak baik. Nah, tetapi walaupun manusia akalnya sempurna, manusia itu Allah berikan hawa nafsu. Nah, Allah berikan hawa nafsu. Walaupun manusia itu lebih mulia dari hewan, dari binatang, tapi manusia Allah berikan hawa nafsu. Nah, sementara malaikat tidak Allah berikan hawa nafsu. Malaikat tidak Allah berikan hawa nafsu. Apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Allah ingin hamba-hambanya selama 1 bulan ini, Allah ingin bertemu, berjumpa, berkasih sayang. Untuk itu jangan membawa hawa nafsu selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Nah, selama bulan Ramadan jangan bawa hawa nafsu. Karena Allah ingin kita manusia lebih dekat kepada Allah, seperti malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Subhanallah. Tetapi kalau ada manusia sebelum bulan Ramadan 11 bulan, baik itu selama bulan Ramadan masih juga membawa hawa nafsu dunia, harta, tahta, mahkota, jabatan, dan bla 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 yang lainnya,
itu sama juga kita merendahkan diri kita sebagai hewan. Karena hewan punya hawa nafsu, akal nggak sempurna. Kalau kita hanya menurut hawa nafsu, hanya untuk hidup buat makan, buat hubungan seks, untuk keturunan, apa bedanya dengan hewan? Apa bedanya dengan hewan? Tidak ada bedanya. Berarti kita merendahkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ulaika kal an'am, mereka itulah seperti hewan, binatang, alam. Karena hidupnya hanya memenuhi hawa nafsu makan dan juga nafsu seks keturunan. Nafsu seks dan keturunan. Kalau kita menuruti hawa nafsu. Dan mudah-mudahan kita selama 1 bulan ini, ya Allah ingin bertemu dengan kita dengan jangan membawa hawa nafsu selama 1 bulan. Selama 1 bulan, karena Allah ingin kita dekat seperti para malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Yang kedua, kenapa kita mesti berpuasa? Kita berpuasa ini adalah hak privilege. Hak privilege itu adalah hak khusus. Hak khusus, hak istimewa. Hak istimewa yang pertama adalah kita beragama Islam. Karena yang berpuasa itu hanya orang agama Islam. Kalau bukan beragama Islam, dia bisa berpuasa di bulan Ramadan nahan lapar, tapi dia tidak beragama Islam, ya tidak diterima amal ibadahnya. Nah, bulan puasa ini adalah bulan khusus hanya orang yang beragama Islam, yang Allah undang, yang Allah panggil, yang Allah ajak untuk bertemu, untuk dekat kepada Allah. Ini yang kedua. Jadi untuk yang kedua ini adalah kita beragama Islam. Dan untuk kita beragama Islam itu tidak mudah. Kita bukan hidup zaman Nabi, tidak melihat Rasulullah, apalagi sahabatnya, karib kerabatnya atau keluarganya. Tetapi kita 1447 Hijriah, jauh dari zaman Nabi, tidak ketemu Nabi, tapi kita beragama Islam, mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Dan tidak semua orang yang hidup zaman Nabi melihat Nabi, bahkan karib kerabatnya, saudaranya, pamannya, belum tentu mendapatkan hak beragama Islam. Jadi untuk beragama Islam itu hak khusus, istimewa. Tidak ada roh-roh alastu birabbikum, bukankah aku ya Allah Tuhanmu pada saat akan masuk alam rahim, ya Allah tolong aku dilahirkan sebagai orang Islam. Tidak ada punya bergenik atau meminta saya dilahirkan di Hongkong, Ustaz, ulama atau kiai, tidak ada. Jadi beruntunglah kalian yang bapaknya Islam, ibunya Islam, otomatis ada beragama Islam. Berarti hak privilege, hak khusus, tidak semua roh manusia. Di dunia ini ada 8 miliar manusia, 2 miliar beragama Islam. Berarti 2 miliar inilah yang punya hak khusus, yang akan nanti masuk surga. Cuman tergantung amal ibadahnya, ya kan? Mampir dulu ke neraka atau langsung, atau apa? Jadi yang pertama puasa itu adalah cinta kasih kepada Allah. Tolong jangan bawa hawa nafsu. Selama 1 bulan ini kan, selama 11 bulan kan udah cukup, betul. Masa sih ngejar dunia terus, betul. Pas bulan Ramadan kerja, dagang, bisnis sampai jam 9, jam 10 malam sambil geledek, betul. Ya kan? Bukannya nggak boleh, silakan aja, cuma kira-kira orang nyari duit, betul kan? Atau apa? Nah, kalau bisa diingatkan, apabila ada tetangga kita, saudara kita, keluarga kita seperti itu, diingatkan, sadar, apa lagi. Yang terakhir, yang pertama ini cinta kasih kepada Allah, jangan bawa hawa nafsu, karena Allah ingin mengangkat derajat kita, nanti akan ketemu, yaitu bulan Lailatul Qadar, bulan Lailatul Qadar. Dan kedua adalah kita beragama Islam khusus.
Yang ketiga, yang terakhir adalah kita ini mempunyai hak privilege, hak khusus, hak istimewa dari Allah yang ada di musola ini, sekarang ini di dalam musola, hak khusus beriman kepada Allah. Untuk kita cinta kasih, jangankan cinta kasih selama 11 bulan. Seandainya cinta kasih pun awal Ramadan doang, terawih dulu. Karena udah kangen banget itu pun, karena 11 bulan gak sholat. Nah, kemudian kita beragama Islam. Nah, tetapi yang sekarang ini di musola yang ya ayyuhalladzina amanu dan apa kita itu iman waktu saban hufirullahu ma taqaddama min dzambi, beriman dan mengerjakan amalan ibadah puasa, siangnya berpuasa, malamnya mengerjakan sholat tarawih. Inilah yang Allah panggil. Tidak semua orang Islam yang Allah ajak untuk berpuasa dan Allah bertarawih. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak berpuasa, tidak tarawih, jangan geger bahwa saya nggak mau puasa, saya nggak mau sholat tarawih. Jangan, memang Allah nggak mau manggil, nggak mau menginjak rumah musola atau masjid tempat ibadah menyembah Allah. Jangan merasa bangga, merasa hebat. Kalau kita sebagai orang Islam tidak menjalankan perintah Allah puasa dan sholat tarawih, jangan bangga, memang kalian nggak dapat hak khusus, hak istimewa. Dan kita inilah yang sekarang ini mendapatkan hak istimewa, yaitu mendapatkan cintanya Allah. Kedua, berislam, dan ketiga, beriman. Hanya orang-orang yang berimanlah yang Allah ajak untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.